PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat beserta pengurus Ucu Jamila. Lalu kemudian kepada Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat Bapak Heri Dianto dan seluruh Bapak dan Ibu peserta pengajian rutin PKK. Saya kayaknya kalau di sini ini dengan kotak-kotak ini saya izin turun ke bawah ya, Bapak Ibu semuanya. Saya izin mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan dan mulai, saya mau izin disclaimer dulu. Karena dulu pernah ada yang protes. Ini Teh Karin S1-nya di New Zealand. Makanya tulisannya di situ BCom ya, bacanya Bachelor of Commerce. S2-nya di Australia, Melbourne, ngambil Master of Business. Kok berani-beraninya nyebut diri ustazah. Makanya saya jadi, sejak itu saya jadi mikir, kayaknya memang saya jangan sampai dipanggil ustazah. Takut saya teh ya, nanti takutnya dibilang ngaku-ngaku ustazah. Jadi nggak apa-apa dipanggil Teh Karin. Yang kedua, kalau dibilang sebagai penceramah juga kayaknya bebannya berat banget Bapak Ibu. Usia saya 34 tahun. Anak saya yang paling besar usia 8 tahun, yang kedua 7 tahun, yang ketiga 4 tahun. Dua anak pertama bayinya di Melbourne dan saya melahirkan pada saat saya 2 hari sebelum ujian akhir semester di Melbourne. Jadi secara pengalaman saya jauh di bawah Bapak Ibu yang hadir di sini. Secara ilmu saya pun jauh dari para asatidzah yang hadir di sini. Tapi inilah salah satu indahnya Islam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Barangkali selama 45 menit ke depan apa-apa yang akan saya sampaikan sebetulnya sudah kita ketahui bersama. Hanya saja kadang-kadang dengan keterbatasan kita manusia, ada kalanya akal kita lupa, telinga kita butuh nasihat, dan mata kita pun butuh untuk diingatkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat sekalipun kita sudah tahu. Maka di sesi pagi menuju siang hari ini mungkin ibaratnya ini sesi kita sharing-sharing bersama tazkirah pengingat kita. Boleh langsung slide berikutnya. Saya biasa mulai ketika akan berbicara tentang suatu topik, saya akan mulai dulu dengan urgensinya. Kenapa sih kita harus belajar tentang pendidikan anak di dalam Islam? Bukankah sebetulnya di Indonesia sendiri kita sudah punya nih dinas pendidikan yang ngurusin? Di Indonesia kita punya sekolah yang banyak variatif lagi. Ada sekolah negeri, ada sekolah swasta, ada sekolah international school, ada international Islamic school, ada UTAK, ada PKBM ya, ada begitu banyak lembaga-lembaga institusi pendidikan. Bahkan sekarang sekolah online pun mulai bermunculan. Terus kenapa kita masih harus peduli dengan pendidikan anak di dalam Islam? Slide yang keduanya saja, konten di mana ya? Apa? Di ujung ya. Okay. Slide kedua yang ada line tadi ini bisa di full screen kalau mau. Yang kedua, oke boleh. Ini timeline hidup manusia. Saya yakin Bapak Ibu ya di sini para aktivis semuanya sibuk. Tapi kesibukan kita itu kalau ada di timeline manusia ini cuma yang paling ujung sebelah kiri. Jadi tentang kehidupan kita di dunia. Setelah kehidupan kita di dunia apa yang terjadi? Ajal kita datang. Dan setelah datang semuanya terputus. Semua aktivitas-aktivitas yang selama ini kita banggakan itu hilang. Semua jenjang-jenjang akademis pendidikan, kalau tadi bilang BCom, ya Empus, itu nggak ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi yang akan ditanya adalah amalan-amalan sholih kita. Dan setelah kehidupan kita di dunia ini ada masa yang panjang. Ada alam kubur, punten itu typo ya, bukan alam kubur. Alam kubur. Alam kubur yang menurut sebagian riwayat, kalau bagi mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang pendosa, mereka akan merasakan azab kubur itu dari mulai dia wafat sampai dengan nanti hari kiamat. Belum nanti hari kebangkitan yaumul ba'ats, ketika dibangkitkan di padang mahsyar yang satu harinya bagi para pendosa tadi setara dengan 50.000 tahun. Belum lagi nanti akan ada yaumul hisab, belum lagi nanti harus melalui sirat, perjalanan yang panjangnya ribuan tahun. Yang itu semua akan dipersingkat kalau kita menjadi orang-orang beriman. Yang itu semuanya akan dipersingkat jika kita memiliki banyak pahala. Yang itu semuanya akan dipersingkat jika kita menjadi calon-calon penghuni surga. Masalahnya adalah selepas dari titik kehidupan dunia, begitu sampai ke dalam alam kubur, sampai seterusnya itu ditentukan dengan kehidupan dunia kita yang singkat. Berapa panjang sih usia kita? Mungkin ada yang ajalnya 40 tahun, 50 tahun. Ada yang seperti usia rata-rata Rasulullah SAW ya 60, 70. Ada yang kalau usianya panjang kayak Elizabeth II 96 tahun. Tapi apalah artinya 100 tahun dibandingkan dengan kehidupan selama-lamanya yang menanti kita. Dan signifikansi kita mempelajari tentang pendidikan anak di dalam Islam adalah karena di sanalah tempat kita berinvestasi. Saya generasi milenial, Bapak Ibu. Generasi milenial kami dari zaman kami kuliah itu sudah dicokoki pokoknya gimana caranya harus investasi untuk masa depan. Kalau nggak investasi nggak bisa punya rumah. Kalau nggak investasi nggak bisa buat masukin anak ke sekolah mahal. Kalau nggak investasi nanti gimana kalau mau retired. Itu tapi generasi milenial. Kami belajar investasi dari mulai masa kuliah. Tapi ada satu investasi yang kita juga jangan lupa. Investasi akhirat kita. Bagaimana caranya di waktu yang singkat ini, yang kalau usia panjang tadi 100 tahun ini, tapi kemudian pahalanya terus mengalir. Salah satunya adalah melalui anak-anak kita. Dan anak ini, amalan-amalan solih kepada anak-anak kita, pendidikan anak di dalam Islam itu bukanlah sesuatu yang opsional. Opsional itu kita bisa milih. Saya mau ngambil ini amalan andalan saya atau enggak ya? Anaknya udah lahir nih. Itu kita nggak bisa milih. Begitu anak lahir dari sepasang suami istri, maka sudah tertetap bahwa si anak ini ya akan memiliki hak yang akan dipertanggungjawabkan kepada orang tua. Kalau dia bisa mendidik anak ini dengan baik, maka setiap sepanjang kehidupan anak itu sedekah yang diberikan oleh ayahnya, kan nafkah dari ayah itu sedekah ya? Itu akan terus mengalir menjadi sedekah jariyah. Ilmu-ilmu yang diajarkan oleh ibunya, hatta sesederhananya ibu ngajarin apa? Bismillah ya nak, sebelum makan baca Bismillah baru disuapin. Mau berangkat sekolah baca Bismillah ya nak, Bismillah. Sebelum belajar baca Bismillah ya nak, Bismillah. Setiap apa-apa melakukan Bismillah. Seumur hidup anak itu lakukan. Ibunya sudah wafat, ayahnya sudah wafat. Bahkan kemudian si tulang-tulang belulang itu kalau digali mungkin udah nggak ada lagi. Jasadnya sudah tidak lagi bisa mengalahirkan amal-amal yang menjadi bekal ke sana. Apa yang kemudian tersisa? Amal-amal pahala yang berterusan dari anak-anaknya. Walaupun jasadnya di bawah kubur, every day still rewarded. Setiap hari terus melahirkan pahala. Itu balasan kebaikannya, sekaligus ada ancamannya. Apa ancamannya? Kalau ternyata ada hak anak yang tidak tertunai. Kalau ternyata ada hal-hal yang seharusnya diajarkan kepada anak-anak kita, tapi ternyata tidak kita ajarkan. Dan kita nggak bisa hanya bergantung kepada sekolah. Nggak bisa hanya bergantung dengan Kementerian Pendidikan Nasional, walaupun kurikulum Diknasnya sudah ada. Kenapa? Boleh? Slide selanjutnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di dalam Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Dan biasanya ini kalau ustazah pengajian sudah hafal ya.
para ibu-ibu PKK, ibu-ibu pengajian sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa signifikansi ayat ini dalam bidang parenting? Yang paling bertanggung jawab kepada anak-anak kita itu adalah kita sendiri. Kita nggak bisa di hadapan Allah kemudian mengatakan, ya Allah, ini anak gua begini nih soalnya sekolahnya sih. Ini anak gua gini soalnya gurunya juga gitu. Ini anak gua gini soalnya lingkungan tetangga. Apalagi kemudian kita mencari excuse yang lain. Ya anak gua gini soalnya gua sibuk sih. Kita nggak bisa ngomong kayak gitu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah terang-terangan menyampaikan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran ini kan kitab suci ya, Bapak Ibu ya. Dan itu bagian dari rukun iman, beriman kepada kita Allah. Maka jika kita mengimani Al-Quran, which I believe you do, maka kita akan mengimani ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memelihara diri kita dan keluarga kita. Kita tanggung jawab utamanya. Dan yang menarik dengan ayat ini, Allah tidak mengatakan, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu supaya masuk surga. Narasinya ternyata narasi negatif ya, jangan masuk neraka. Apa salah satu hikmahnya? Karena akan ada orang-orang yang dia muslim, tapi dia mampir dulu ke neraka, Bapak Ibu, baru masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, jangan. Walaupun sebentar pun jangan mampir dulu ke neraka. Kenapa? Neraka itu bahan bakarnya manusia dan bahannya. Dari berbagai kesibukan kita harus ingat ini salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Apa hikmah lain? Ada implikasinya dari ayat ini. Boleh? Slide selanjutnya. Implikasi pertama. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala highlight, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Implikasi pertama, anak bukanlah excuse dalam kita melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini penekanan pertamanya bukan kepada anaknya dulu, bukan kepada anggota keluarganya dulu, tapi kepada siapa? Kepada diri kita sendiri dulu. Saya biasanya ngisi parenting di acara-acara seminar parenting sekolah-sekolah, Bapak Ibu, di pertemuan orang tua murid biasanya. Dan suka tuh ya, biasanya saya ngisinya pertemuan orang tua murid TK, SD, kalau SMP jarang. Lalu salah satu pertanyaan yang sering saya ditanyain, pengen atuh ya, gimana ya caranya supaya anak saya rajin ngafalin Quran? Terus saya tanya, terus kalau di rumah rutinitas ngafalin Quran anggota keluarganya gimana? Maksudnya gimana nih? Iya, ibu dan ayahnya biasanya ngafalin Qurannya kapan? Saya kan udah tua saya mau udah gak sempat ngafalin Quran. Anak saya jarang saya. Padahal anak-anak itu bermula mereka belajar dari keteladanan. Pengen nyuruh anak rajin sholat. Nah, azan tuh azan. Ibunya ngapain? Nah, azan. Ayahnya bilang, nah, azan tuh ke masjid. Ayah ngapain? Ntar ya, kerjaan. Bahkan kalau sekarang saya kan ini ya, di generasi milenial rata-rata keluarga muda. Saya mulai menemukan pertanyaan-pertanyaan, kalau saya ngejamak sholat karena dulu anak saya umur 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun masih lari ke sini, lari ke sana, boleh nggak Saya sampaikan, nggak ada dalilnya, bid'ah itu menjamak sholat gara-gara ngurusin anak. Tidak boleh. Kita karena ngurusin anak kita lalai kepada Allah. Terus gimana? Udah sibuk. Kita harus yakin Allah mengatakan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enaknya kalau ngisi ibu-ibu pengajian tuh gitu, ayat-ayat populer tuh hafal. Tapi kalau saya ngisi seminar kampus, dia nggak bisa lanjutin. Allah itu tidak akan membebani seorang hamba melebihi kesanggupannya. Di sini Bapak Ibu semuanya punya amanah yang luar biasa di masyarakat. Itu amal soleh bukan ya?
Insya Allah bisa jadi pahala jariah, bukan? Insya Allah. Tapi ini amanah yang memberikan adalah Allah. Allah itu ketika memberikan amanah tidak mungkin meletakkan beban di atas pundak yang salah. Artinya kalau Allah memberikan amanah, ini amanah di masyarakat, ini amanah menjadi istri, ini amanah menjadi seorang ibu, harusnya kita bisa menyeimbangkannya. Salah satu caranya gimana? Manajemen waktu. Manajemen waktu itu bukan sekedar membagi waktu jam sekian-sekian, ngapain sekian-sekian, ngapain, bukan cuma itu. Tapi juga manajemen prioritas. Misal, udah tahu kayak saya nih, saya ibu anak 3. Saya nggak punya ART ya di rumah bapak ibu. Jadi saya ya nyapu sendiri, cuci piring sendiri. Dan saya anak-anak homeschooling, jadi diajarin di rumah. Tapi homeschoolingnya tetap terdaftar Dignas. Jadi kami ada sekolah payung yang saya ikut ujian, saya ada YSM, anak-anak tetap mengikuti kurikulum dari Indonesia, dari Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi memang sibuk sekali, orang suka nanya, gimana cara ngatur waktunya? Salah satunya adalah begitu kemudian datang waktu azan, langsung berhentikan dulu semuanya sholat. Dan itu pun akan menjadi bagian dari keteladanan buat anak-anak. Kemudian hal-hal yang tidak prioritas ditinggalkan. Tidak prioritas tuh kayak misalnya gini, nonton sinetron tuh prioritas nggak? Kalau generasi saya biasanya streaming service, Netflix, HBO, Disney Plus, View, apalagi lah streaming service. Yang itu bisa sekali nonton 10 episode straight, istilahnya sekarang binge watch. Langsung. Itu 10 jam kalau mau dipakai, 1 jam buat tilawah, 1 jam hafalin Quran, 8 jam nemenin anak belajar, produktif sekali. Tapi kalau dipakai buat nonton, hilang gitu. Jadi walaupun katanya generasi milenial ini gadgetan terus gitu ya, kalau buka insight Instagram saya, itu sehari paling cuma berapa menit. Dan walaupun saya suka posting, kalau saya posting, udah selesai posting, udah aja saya. Kenapa? Kalau di scrolling nggak ada habis-habisnya. Instagram itu tahun lalu teman saya Farah Konita yang memang ahli di bidang media bikin penelitian penggunaan media sosial di Indonesia. Instagram itu mayoritas penggunanya adalah para generasi milenial. Rata-rata penggunaannya sehari 3-4 jam. Kalau Facebook saya nggak tahu. Kalau sinetron di TV-TV saya juga nggak tahu gimana. Tapi itu adalah pencuri waktu. Hal yang kemudian baik, tapi belum tentu prioritas. Misalnya apa? Masak. Masak itu penting nggak? Penting. Nggak masak susah. Kita mau makan apa? Tapi apakah masak harus 3 jam? Artinya manajemen waktu, prioritas waktunya azan, kita sholat. Dan itu ngajarin anak-anak juga. Apa-apa yang bisa dikurangi waktunya, kita kurangi. Apa-apa yang tidak ada manfaatnya, ngegosip gitu misalnya. Ngegosip itu nggak ada manfaat. Misalnya belanja ke warung itu ibu-ibu. Kalau mau cepat bisa cepat. Datang ke warung, beli ini udah selesai. Yang bikin lama itu gini, lagi ke warung, udah lama nggak ketemu. Gimana sih itu? Katanya ya, ini bukan ngomongin orang ya. Itu yang bikin lama. Pengajian, udah selesai kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanallahumma. Udah selesai salam-salaman, jam 11 sudah selesai. Tapi ngobrolnya itu ya. Jadi kalau kita bisa mengefisienkan waktu, insya Allah waktu tilawah itu ada, tahajud itu ada, sholat itu ada. Jadi kita seimbang antara diri kita dengan anak-anak kita. Boleh berikutnya. Implikasi yang kedua adalah, ini yang tadi sempat mention, keteladanan orang tua yang menjadi bagian awal dalam pendidikan anak, terutama di usia beliau itu akan sudah otomatis akan terlaksana dengan orang tua senantiasa berbenah. Dalam dunia psikologi, jadi saya dulu awal mula ketertarikan di bidang parenting itu karena pas S2, itu kan judulnya aja ya, Master of Business. Sebetulnya saya ngambil Managing Human Capital. Managing Human Capital kalau di Indonesia mungkin MSDM. Dan saya fokusnya waktu itu lebih ke decent work dalam work-life balance. Jadi kelayakan kerja untuk memastikan adanya keseimbangan antara dunia kerja dan kehidupan personal, keluarga. Atau suka disebut juga work and family balance. Jadi otomatis akan belajar tentang parenting. Ternyata dalam ilmu psikologi parenting kekinian ditemukan bahwa anak-anak usia belia itu mereka akan lebih banyak belajar dengan
ngajarin anak buat sholat, mereka semua bilang awalnya nggak diajarin, awalnya anak ngikutin. Gimana cara ngajarin anak supaya rajin baca Al-Quran? Awalnya nggak diajarin, awalnya mereka ngikutin. Jadi ngikutin dulu. Gimana caranya supaya anak-anak berakhlak dengan baik? Awalnya nggak diajarin, awalnya ngikutin dulu. Kalau ibu-ibunya, ayah-ayahnya biasa berkata yang baik dan benar, insya Allah anak-anak pun juga akan berkata baik dan benar. Ini kadang-kadang karena memang ayah dan ibunya di rumahnya udah kayak perang kata. Lu sih, Allah. Udah saling berkata kasar, anaknya pun akhirnya mengikuti. Akhirnya itu coba kami praktekkan Bapak. Sampai akhirnya salah satu kisah itu yang waktu itu sempat saya upload di Instagram dan banyak yang nanyain gara-garanya pas Ramadan tahun lalu ya, Yusuf waktu itu usianya masih 7 tahun. Dia pertama kalinya menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan dan itu ba'da subuh. Jadi memang dia bangun, sholat tahajud, dia kemudian sahur. Setelah sahur sholat subuh berjamaah ke masjid sama nabinya. Lalu kemudian pulang ke rumah, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ngapa-ngapain, dia tilawah aja. Lalu saya sempat posting gitu ya tentang bagaimana tentang menanamkan anak-anak kecintaan kepada Al-Quran. Langsung kan banyak yang nanya, mulai diajarinnya kapan? Nah itu saya sampaikan. Awalnya tidak diajarkan, hanya saja memang di rumah kami sudah menjadi rutinitas bangun itu sebelum subuh. Jadi memang lampu-lampu sudah menyala, air-air keran sudah hidup, jadi kan berisik ya rumahnya. Jadi akhirnya rutinitasnya terbangun, sehingga memang tidak bisa dipungkiri gak ada jalan pintas. Kita mau mendidik anak-anak kita itu sama dengan kita mendidik diri kita sendiri. Dan ketika kita berbenah diri nih, secara akhlak kita perbaiki, secara ibadah kita perbaiki, semuanya insya Allah nanti anak-anak juga akan mengikuti walaupun nanti terms and conditions apply. Ada syaratnya. Gak semua orang-orang yang kemudian dia punya keteladanan ibadah yang baik terus anaknya ngikutin. Kayak misalnya teh yang pernah cerita curhat ke saya, gimana ya teh ya, itu si Ustadz A, ini puntennya kalau di sini ada Ustadz atau Ustazah, tidak kepada kelompok tertentu atau Ustadz-Ustazah tertentu tidak, tapi ini cerita real dan berkali-kali. Ustadz A itu bagus banget, Ustazah A itu bagus banget, kenapa anaknya begitu? Dalam dunia psikologi, manusia itu didesain dia lebih mudah untuk menerima nasihat ketika dia dekat sama orang yang memberi nasihat. Makanya kalau kita perhatikan itu senada dengan ayat Al-Quran, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw asal dasar katanya kata Syekh Ustaz Numan Alihan sama dengan wasiyah. Wasiyah itu apa Bu Ibu? Wasiat. Wasiat itu diberikan sama orang yang antah berantah kita nggak kenal atau diberikan kepada orang yang kita sayang. Orang yang kita dekat. Maka nasihat itu seyogianya dia akan jauh lebih sampai kepada orang yang dekat. Maka boleh jadi ketika orang tuanya sudah memberikan keteladanan dengan baik, anaknya tidak meniru karena hatinya jauh, gak dekat sama anak, tidak akrab sama anak, bahkan gak kenal sama anaknya. Salah satu FAQ yang saya suka terima, FAQ, frequently asked question, pertanyaan yang berulang-ulang ditanyakan kepada saya hampir setiap pekan, karena setiap pekan saya selalu ngisi seminar parenting di tempat-tempat yang berbeda. Selalu, gimana cara nasehatin anak? Anak saya itu gini, gimana cara nasehatin anak saya? Dalam Al-Quran, itu Allah SWT memberikan guideline umum. Apa guideline umum? Berikanlah nasihat dengan berhikmah. Berikanlah nasihat dengan lemah lembut. Berikanlah nasihat dengan qaulan sadida, tutur kata yang baik dan benar, dengan jujur. Tapi teknisnya itu luas sekali. Sehingga orang tua seharusnya kenal sama anaknya. Begitu juga dalam teori komunikasi, dalam dunia akademisi profesional. Karena kan saya tadi ngambil HR ya. Di HR kami belajar tentang teori komunikasi, bagaimana mengarahkan orang. Ada salah satu statement dalam bidang akademis, dalam dunia komunikasi atau teori-teori sosial, dikatakan bahwa a theory or model is only as good as the assumption. Teori apapun, model apapun hanya bisa sukses, hanya bisa berhasil kalau asumsi-asumsi persyaratannya terpenuhi. Misalnya, teori komunikasi menatap dengan mata, memberikan nasihat, memberikan mata, itu tergantung asumsinya terpenuhi nggak?
Asumsinya misalnya anaknya memang tipe visual misalnya. Ada yang kemudian teori komunikasi menasehati anak harus dengan usap-usap. Asumsinya apa dulu? Anaknya memang yang tipe kinestetik, bahasa tubuhnya, bahasa kecintaannya memang dia senang diusap-usap. Nah, yang mengetahui asumsinya itu siapa? Orang tua. Maka keteladanan ini bisa ditiru oleh anak-anak kalau memang kemudian hubungannya dekat sama orang tua. Tapi kan kami sibuk, memang sesibuk-sibuknya kita 7 hari, 7 malam kita nggak bisa ketemu sama anak-anak. Bisa diatur insya Allah. Kan tadi kuncinya, kalau Allah sudah memberikan amanah di masyarakat A, amanah menjadi istri B, menjadi ibu C, dan seterusnya, artinya insya Allah bisa. Nabi Ibrahim alaihissalam sama Allah subhanahu wa ta'ala dikasih amanah banyak nggak? LDM terus, jarang ketemu anaknya. Hubungannya dekat nggak sama Ismail, sama Ishak alaihissalam? Dekat. Makanya saya sering menyampaikan kadang-kadang harus ngisi parenting di kantor-kantor ya. Biasanya kajian muslimahan kantor gitu. Biasanya pertanyaannya sama, bagaimana dengan ibu bekerja? Berarti kuncinya gimana? Mengoptimalkan waktu-waktu kebersamaan dengan anak dengan hal-hal yang menjadi bonding. Nanti dulu nanyain PR, baru juga pulang kantor anaknya udah kangen, PR mana, PR mana, PR mana. Weekend baru juga anaknya mau happy-happy sama orang tuanya, ayahnya udah ngecek berapa nilai kamu, berapa nilai kamu. Anaknya udah yang nggak ada, mendingan jauh-jauh aja deh kalau gitu. Fokus dengan membangun bonding dulu. Lakukan kegiatan yang hati ke hati. Dan kadang-kadang membangun bonding itu tidak sesulit yang dibayangkan. Ya tapi kan membangun bonding itu mahal. Apa mahal ya? Ya ngajak ke restoran. Kalau untuk membangun bonding harus ke restoran, saya nggak sanggup, Bu. Suami saya mah ya sekarang masih di startup ya, baru lulus tahun berapa dan kami masih keluarga muda, masih ngontrak. Membangun bonding itu kadang-kadang sesederhana kita mengalokasikan waktu kapan? Kata ahli neuroscience, waktu-waktu yang kemudian signifikan kita mau menjalin bonding sama anak. Pada saat dia mau tidur, pada saat dia bangun tidur. Sebelum tidur, alokasikan waktu setiap malam 15 menit aja. 15 menit itu gampang nggak? Gampang insya Allah. Kita betul-betul ngobrol sama anak, kita usap-usap, kita sayang-sayang, kita cium-cium, kita sampaikan bahwa kita sayang sama anak kita. Tapi teh, keluarga saya tuh gak biasa loh ngucapin sayang teh. Kan kita jangan mengikuti latar belakang nenek moyang, kita ikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau kita tipe introvert, extrovert, mau bahasa tubuhnya verbal ataupun non verbal, tetap sunnah Rasulullah SAW. Jika kita menyayangi seseorang, maka sampaikanlah, termasuk kepada para suami dan istri. Sampaikan kalau kita sayang, sampaikan kalau kita cinta. Maka dengan hubungan yang harmonis dengan anak, insya Allah nasihat itu akan lebih sampai tanpa harus marah-marah. Di rumah kami membangun culture tanpa marah-marah. Terus ada yang nanya saya, tapi kalau tanpa marah-marah gimana mendisiplinkan anak? Saya justru nanya balik, saya justru nggak tahu gimana cara mendisiplinkan anak dengan marah-marah. Anak saya yang pertama umur 8 tahun, yang kedua umur 7 tahun. Sejauh ini kami berusaha betul menjalin hubungan hati yang kuat. Tidak sempurna, tapi setidaknya betul-betul dihindari sekali marah-marah. Alhamdulillah, biiznillah dengan seizin Allah, sepenuhnya dengan seizin Allah. Sampai sekarang satu kali pun belum pernah membantah. Kalau saya minta sesuatu, nak, udah sholat, nak? Oh belum, Umi. Mungkin bunda lupa, udah mandi belum? Oh iya lupa belum mandi. Tapi nggak ada istilah kok bau. Maka diimbangkan antara keteladanan dengan hubungan yang boleh. Yang ketiga, implikasi yang ketiga adalah di sini Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, peliharalah dirimu dan keluargamu. Keluarga ini menjadi orang-orang terdekat yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan mintai pertanggungjawabannya. Bahkan kalau dalam kajian tentang hari akhirat itu ada subbab khusus yang ditulis oleh para ulama, pertanggungjawaban ayah dan ibu. Artinya apa? Membangun takwa pada anak-anak adalah hal yang paling prioritas, yang minimalnya cinta, yang membutuhkan
proses sepanjang usia. Kita harus memahami dengan betul-betul bahwa ini tanggung jawab yang seumur hidup. Gak ada kata, oh anak saya mau udah nikah kan, dalam dia punya kehidupan sendiri. Mendidik anak itu sepanjang masa. Hatta kalau ini mah nauzubillah min dzalik ya, orang tua mana yang mau mengumpulkan anak memang kan. Hatta kalaulah misalnya nauzubillah min dzalik ada yang anaknya wafat duluan, kata Ustaz Jalaluddin Asy'aribi, hal itu tidak menggugurkan tanggung jawab orang tua untuk mengantarkan anaknya ke surga. Gimana caranya? Doa. Maka dengan tanggung jawab yang besar ini, Bapak Ibu, kita tidak bisa menjadikan aktivitas kita di luar rumah sebagai alasan bahwa kita tidak bisa mendidik anak-anak kita. Ya tapi kan kalau dakwah gimana teh? Ya kan sini banyak ibu-ibu pengajian. Oh dakwah untuk masyarakat. Hatta aktivitas dakwah kita di masyarakat tidak boleh melalaikan dakwah kita kepada keluarga kita. Yang paling berhak atas nasihat kita adalah keluarga kita. Yang paling berhak atas perhatian kita adalah keluarga kita. Ya udah kalau gitu saya nggak usah ngurus PKK deh, saya berhenti aja. Nggak gitu juga. Karena kan anak-anak itu nggak 24 jam sama kita. Tinggal diatur-atur waktunya kapan kemudian urusan kita di masyarakat prioritas, kapan kemudian ketika sama anak-anak prioritas. Kan nggak ada ya acara ibu-ibu PKK jam 9 malam. Artinya apa? Begitu kita sampai di rumah, tutup gadget-gadget, matikan gaming, fokus sama anak. Kebiasaan makan bersama, Rasulullah SAW punya kebiasaan kan? Beliau itu kalau makan sama anggota keluarganya, itu kan bisa jadi sarana bonding antara keluarga. Ya teh, tapi kan waktu itu banyak banget di jalan ini sama anak, nganter anak ke sekolah aja udah berapa lama. Nah itu tuh, nganter anak ke sekolah, jadi kan itu sarana pendidikan. Sambil ngobrol, daripada ya menggerutui macet yang gak ada habis-habisnya, ngajakin anak. Jadi setiap momen dan kesempatan kita jadikan sarana kita mendidik anak-anak kita. Boleh selanjutnya? Ini tadi udah ya, boleh lanjut lagi kita skip aja. Nah, tinggal kemudian caranya. Oke lah teh, sekarang kita tahu nih tujuan pendidikannya di dalam Islam seperti itu. Lalu seperti apa pendidikan berhikmah? Allah Subhanahu Wa Taala kasih guideline umum, karena waktunya singkat ya, jadi saya skip banyak ya. Serulah manusia ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Pendidikan anak, kata para ulama, sejatinya adalah bentuk kita berdakwah kepada anak-anak kita. Kan tadi tujuannya mau dia masuk surga. Maka borderline-nya, highlighted words-nya adalah, keyword-nya adalah hikmah, bijaksana. Bijaksana itu seperti apa? Bijaksana artinya kita mendidik anak dengan ilmu yang benar, cara yang benar, dengan tahapan yang benar. Itu yang akan kita bahas satu-satu. Boleh? Selanjutnya. Nah, ini adalah bidang pengajaran dalam pendidikan Islam yang disampaikan dari buku Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak di dalam Islam, karya Syekh Abdullah Nasir Marwan. Yang pertama tentunya adalah pendidikan iman dan Islam. Pendidikan iman dan Islam ini menjadi fondasi. Kenapa? Sebagai Muslim dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, sila pertama dalam Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita dapat dua nih, sebagai Muslim dan sebagai warga negara Indonesia. Dan pendidikan iman dan Islam ini kan dasar ya, rukun iman dan rukun Islam itu basicnya. Nah ini kadang-kadang saya masih menemukan, sering lagi ditanya, teh mau dong teh minta kurikulum gimana cara ngajarin akidah sama anak-anak, rukun iman, mau ngajarin rukun iman sama anak-anak. Nah itu kan sudah berdekade-dekade kita amalkan untuk diri kita sendiri. Itu yang diajarkan kepada anak-anak. Kalau sampai masih bingung mau ngajarin apa ke anak-anak, berarti harus ikut pengajian. Pelajari iman sama Allah itu maksudnya apa, beriman kepada kitabullah itu apa. Karena ketika anak-anak punya fondasi yang baik, insya Allah ke depannya pun mereka akan baik. Tapi kalau kita fokus sama iman dan Islam nanti ketinggalan zaman loh teh. Bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Justru sebaliknya. Di dalam Islam Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita menjadi orang-orang yang bermanfaat
menjadi orang-orang yang berkarya, menjadi orang-orang yang berilmu. Maka justru ketika fondasi iman dan Islam yang kuat, itu akan menjadi motivasinya dalam menuntut ilmu dan berkarya bagi masyarakat. Kira-kira mendingan kita ditreatment sama dokter yang matre, dokter yang cuma nyari duit doang, atau dokter yang beramal supaya dapat pahala? Ingat sama yang dapat pahala. Maka bab iman dan Islam ini menjadi fondasi, bukan berarti cuma belajar ini, tapi ini menjadi motivasi mereka untuk mereka menuntut ilmu ke depannya. Saya masih ingat waktu itu Yusuf umur 5 tahun. Ya, zaman saya masih di Bandung, dia lagi belajar ngerjain soal. Saya lihatin dia kayaknya capek. Saya tanya, si Yusuf yang 5 tahun, Yusuf capek? Iya, yang namanya anak 5 tahun, dia capek, saya tawarin berhenti kan ya. Yusuf mau berhenti aja. Enggak, Umi, kan insya Allah dapat pahala. Jadi menuntut ilmu itu adalah semata-mata karena nah kita bisa bayangkan bahwa generasi masa depan ini akan diisi oleh anak-anak yang dia belajar itu semata-mata karena Allah, semata-mata karena ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila tadi, sebagai warga negara Indonesia yang baik, mereka dalam berkarya bagi masyarakat itu bukan sekedar ngajar gaji, bukan, tapi ingin menjadi bagian dari solusi menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat. Maka iman dan Islam itu adalah fondasi. Yang kedua adalah bab akhlak. Akhlak ini kan salah satu bagian inti di dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan apa? Tidaklah aku diturunkan kepada umatku kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Nah kadang-kadang ini prioritasnya kebalik. Orang tua cukup-cukup datang gitu ya, nanya kita gimana ya caranya supaya anak saya bisa baca sebelum masuk SD. Tapi kemudian anaknya marah-marah, bentak-bentak ibunya. Ibu, cepet atuh. Orang Sunda ya. Cepet atuh. Saya kaget ibunya diem aja lagi gitu ya. Saya lebih khawatir anaknya membantah dibandingkan anaknya belum bisa baca. Kenapa kita mau masuk surga? Ya tapi kan namanya anak-anak teh masih remaja, jangan katanya. Di dalam Islam tidak ada istilah remaja, ada istilah pemuda dan pemudi. Begitu mereka sampai usia balik, mereka menanggung dosanya sendiri. Dan kita jangan menormalisasi akhlak yang buruk. Melihat ada anak membantah orang tuanya, namanya juga anak-anak, harus kita berikan nasihat, harus kita berikan pemahaman. Melihat anak-anak membantah gurunya, kita normalisasi, harus kita ajarkan. Bahkan dulu dari zaman Rasulullah SAW dan para ulama salafus saleh sampai dengan generasi tabi'in dan seterusnya, sebelum dikirim kepada guru, anak-anak itu sudah diajarkan adab kepada guru. Yang selanjutnya adalah pendidikan akal. Nah ini yang banyak miskonsepsi pendidikan di dalam Islam. Ada kaum ekstremis yang satu, teteh ngapain ngajarin anak teknologi, cuma ilmu orang kafir. Saya pernah dapat DM gitu. DM itu yang direct message di Instagram. Dapat DM, teteh ngapain ngajarin anak-anak ilmu itu? Itu kan ilmu orang kafir, itu satu titik ekstrim. Di dalam Islam, ilmu itu bukan hanya sekedar sholat, Al-Quran, sirah dan sebagainya. Tapi ada juga ilmu-ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Apa itu ilmu-ilmu yang hukumnya fardu kifayah? Ilmu-ilmu yang dibutuhkan di masyarakat. Contoh, Indonesia kurang kaya apalagi Indonesia, kurang subur apalagi tanahnya. Zaman saya kecil, nenek saya suka cerita, Rin, tahu gak di Indonesia itu tongkat aja jadi makanan. Tapi kenapa masih banyak orang miskin di Indonesia? Kita kaya sekali dengan perairan, ikan-ikan banyak, hasil-hasil olahan laut banyak. Kenapa masih banyak orang kelaparan? Apakah kita kurang ahli peternakan? Apakah kita kurang ahli pertanian? Soalnya lihat ya lulusan peternakan dan pertaniannya masuk bank. Kita 2 tahun pandemi di Indonesia, Bapak Ibu. Kita negara mayoritas muslim. Tapi sepanjang 2 tahun pandemi itu kita belum mampu menghasilkan vaksin yang halal untuk mencukupi seluruh kebutuhan warga negara Indonesia. Itu PR yang luar biasa besar. Artinya apa? Dibutuhkan nggak ahli peternakan? Kita butuh ahli peternakan,
bahwa generasi-generasi muda yang nantinya akan membangun negeri ini memang generasi-generasi yang dia memiliki ilmu yang mumpuni. Saya betul-betul cita-cita negara kita yang sudah kaya, sudah makmur, ini betul-betul kemudian ada zero kemiskinan, udah nggak ada lagi yang miskin. Zero buta huruf, sudah tidak ada lagi yang tidak bisa membaca. Semuanya bisa merasakan pendidikan yang merata-rata di mana-mana, merasakan kesejahteraan yang merata-rata di mana-mana. Tentunya untuk bisa menjalankan poin 1, 2, 3 ini butuh juga poin 4 dan 5 ya. Pendidikan jasadi itu fisik, stamina, kekuatan. Jangan sampai kita ini menjadi generasi yang lemah. Lemah fisik tuh gimana ya? Baru kerja sedikit capek. Pulang ke rumah lagi nemenin anaknya ngajakin main. Mama main yuk. Mama capek nih, gadget aja kamu nonton aja udah. Kita harus punya stamina yang kuat supaya apa? Anak-anak kita nanti bisa tumbuh dan besar, mereka bermanfaat di masyarakat, punya keluarga yang juga harmonis sejahtera. Untuk bisa beramal banyak, kata musyrifah saya, Ustazah Lana Salika, kan saya pernah nanya, Ustazah, saya ini pengen banget nyelesain hafalan Quran. Apa saya tunda aja ya, saya jangan pindah dulu? Apa saya tunda aja ya, saya jangan S2 dulu? Apa saya tunda aja ya, saya jangan apply beasiswa dulu? Apa kata Ustazah saya? Karin, kalau kita mau amal-amal kita optimal, kalau kita mau pahala kita optimal, bukan amanah yang dikurangi, tapi perjuangan yang dinambahkan. Jadi ya udah itu yang dijalanin sambil S2, nyusuin bayi 2 anak gitu ya. Karena saya pas berangkat ke Melbourne itu saya bawa bayi umur 3 bulan Bapak Ibu. Biasalah ya om tante di Indonesia sudah mengatakan, udah bayinya tinggalin aja di Indonesia biar kamu fokus kuliah sana. Tapi saya pikir ini kan haknya anak untuk dapat ASI eksklusif dan dekat sama ibunya. Jadi saya bawa ke sana. Nyampe di sana, awalnya mau pumping ya, bikin ASI perah, ternyata gagal. Gak bisa saya pumping. Ini kenapa nggak keluar pakai mesin ini, nggak bisa mesin itu nggak bisa. Akhirnya kata suami saya, udah kita bawa aja ke kampus. Saya deg-degan banget ya, ini di negeri orang, hari pertama masuk kampus saya bawa bayi, kan? Nunggu di luar depan kelas. Begitu suami udah mau WA, nih kayaknya ini udah mau nyusu, udah haus dia butuh ASI. Saya izin dengan takut-takut sama dosen gitu ya, sorry nih anak saya udah coba pumping, saya nggak bisa, boleh nggak saya nyusuin dia dulu sebentar keluar. Ternyata kata dosennya apa? Just bring your baby in so I can still listen. Bawa aja bayinya ke dalam supaya kamu tetap bisa nyimak. Akhirnya bayinya saya bawa masuk ke kelas. Ya, saya susuin dan jadilah dia mahasiswa termuda ya. Umur 3,5 bulan. Ternyata nggak cuma berhenti sampai di sana. Qadarullah biiznillah, pada saya hamil lagi. Padahal waktu itu saya melakukan program penundaan kehamilan. Siapa coba lagi S2 punya bayi mikir, pengen punya anak lagi. Siapa yang mikir itu kan nggak ada gitu ya. Sampai dokternya nggak percaya, ini kan kita sudah program penundaan kehamilan ya, program berencana. Kenapa masukkan saya pada Allah? Jadi sambil hamil, sambil menyusuin itu semester 1. Semester 2 saya lahiran sebelum ujian. Lapor ke dosen, maaf kalau saya tidak bisa perform dengan baik, saya baru melahirkan. Dosennya bilang, kamu ngapa-ngapain ini mau ujian kan pulang sana. Istirahat dulu sebulan lagi baru datang. Semester 3 dan semester 4 dia sambil nyusuin bawa anak ke kelas gitu ya, sambil kemudian kuliah, sambil kemudian yang ngurusin rumah tangga dan sebagainya, karena di sana nggak ada ART, bu mahal, per jamnya 200.000. Duit beasiswa waktu itu saya beasiswa LPDP yang pas-pasan gitu ya, karena bawa keluarga. Capek nggak ya? Capek. Nangis saya baca jurnal gitu kan, ya Allah kapan selesai. Tapi ternyata di balik kelelahan itu ada kenikmatan yang nggak bisa digambarkan. Nikmat bahwa kita melakukan sesuatu semata-mata karena Allah. Dan ketika pulang waktu itu saya sempat ngajar dulu ya, saya sempat ngajar jadi dosen di Fakultas Ekonomi Unpad. Sempat ngajar di sana, berulang lagi kan itu, gimana harus kerja, kemudian ngurusin anak, kemudian ngurusin suami, kemudian ibu lah, capek kan? Capek. Tapi entah kenapa justru disitulah letak kebahagiaan. Karena ternyata fitrahnya manusia itu harus beramal. Maka untuk beramal tadi butuh stamina yang kuat. Dengan segala kesibukan itu apa yang sama suami diceklisin terus. Olahraga udah belum? Dan kami berusaha menjaga makanan. Makanan di Indonesia itu kan yang sehat banyak ya. Masya Allah nih hidangan dari
dia sehat-sehat ya. Tepuk tangan dulu dong. Tapi entah kenapa sekarang ya suka berubah trennya, semuanya serba proses food, fast food, goreng-gorengan, ya segala lupa. Pokoknya kalau di Bandung itu ya, padahal kan ya makanan-makanan sehat tuh banyak di Bandung. Entah kenapa kalau di sekitar kampus itu jajanannya cireng, cilok, cimin. Apalagi kalau ngisi seminar kampus gitu, pada alasannya apa? Susah makan sehat dan mahal. Mahalan mana? Indomie atau telur? Indomie lebih mahal. Ya kan Indominya pakai telur juga lah. Masih realize ya? Di Indonesia itu makanan sehat tuh banyak yang murah. Saya ngerasain ibu-ibu ya, saya S1 kan di New Zealand, 3,5 tahun di New Zealand. Makanan itu jauh lebih sedikit variasinya dibandingkan di Indonesia. Di Melbourne misalnya, ya, buah mangga aja satu kilonya itu $5, itu sekitar 60.000. Pilihan buahnya pun terbatas, nggak kayak di Indonesia. Jadi kalau kita mau membangun pola hidup sehat di Indonesia itu opsinya banyak banget. Nggak harus berhenti makan nasi, makan aja nasi nggak apa-apa, asal jangan kebanyakan. Ini kadang-kadang ya saya diet nggak makan nasi, tapi minumnya es teler, sop buah, sarwana ya namanya. Ya, artinya diet dengan ya gizi berimbang. Kan ahli gizi sudah mengatakan ya gizi berimbang, olahraga dan jam tidur yang baik, tidur awal dan bangun awal. Pendidikan jinsia ini adalah pendidikan seksual dan itu menjadi salah satu isu yang penting sekali di era sekarang. Era sekarang Ibu, ya, Bapak Ibu, generasi milenial, generasi zilenial, generasi alpha, kami adalah generasi digital yang sudah hidup dengan adanya akses dengan internet. Artinya konten-konten seksual itu bisa diakses di mana saja. Artinya sebelum anak bisa mengakses hal-hal tersebut, sebelum mereka balik, siapa yang bertanggung jawab memberikan pendidikan seksual dengan baik? Orang tua. Berikan pendidikan seksual dengan cara yang positif. Jangan sampai ya kejadian kapan tuh di Bandung, ya anak SMP dan anak SD tahu-tahu hamil dan dia nggak tahu kenapa dia hamil. Kan itu menjadi isu besar ya di Indonesia. Kalau di media sosial ya kampanye seks bebas itu kuat sekali dan kita subhanallah tantangannya luar biasa. Ibu kalau mau ngecek DM saya, Instagram saya, ya, saya menemukan bagaimana ada anak mahasiswa dia bilang saya berprestasi teh, IPK saya sekian teh, tapi saya gimana teh, saya sudah terlanjur adiksi pornografi. Ini mahasiswa berprestasi DM, dia tahu dia salah, dia nggak tahu gimana berhenti. Belum lagi yang kemudian cerita sampai saya teh gimana ya, saya teh awalnya normal teh, tapi ada teman saya bukan ya lesbian teh. Dia kirim sama kepada saya itu konten-konten yang kemudian bukan ya pornografi lesbian. Saya jadi ketularan teh, saya sekarang jadinya ngerasa kelainan. Itu banyak tuh di daerah saya Bu. Dan itu kan nggak bisa kita ngelola harus kemudian pokoknya di Instagram nggak boleh ini, pokoknya anak jadi nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh pakai komputer. Lah ngerjain tugas saja pakai komputer. Sekarang ngerjain tugas butuh internet, mereka akan mengakses internet, maka harus dibekali dari mana? Dari rumah, dari keluarga. Maka ketika di keluarga bisa memberikan pendidikan yang kuat dalam hal ini, ketika mereka menghadapi zaman yang entah 5 tahun lagi seperti apa, entah 10 tahun lagi seperti apa, mereka punya fondasi yang kuat. Dan jujur-jujuran aja ya, LGBT itu kan agenda yang memang dari PBB. Jadi karena saya dulu ngambilnya gender diversity juga, work-life balance, tapi belajar tentang gender. Saya belajar tentang gender dalam ranah akademisi, belajar tentang definisi keluarga. Apa yang didefinisikan di kampus saya, di Monash University. Keluarga itu bisa siapa saja. Ayah dan anak itu adalah keluarga. Ibu dan anak itu adalah keluarga. Itu yang diajarin di kampus saya. Jadi ini memang bagian dari kampanye HAM katanya, versi PBB. Maka silahkan kita ambil dari PBB itu hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kita. Kan kita warga negara Indonesia yang baik. Kita berketuhanan yang Maha Esa. Maka kita filterlah pemahaman-pemahaman global yang kemudian mana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan mana yang kemudian tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kita filter, kita saring, gak usah kita ambil. Sehingga anak-anak kita tetap bisa update dengan perkembangan teknologi. Anak-anak kita tetap update dengan berbagai isu-isu internasional. Tetapi anak-anak kita tetap memiliki identitas.
identitas apa? Identitas sebagai warga negara Indonesia. Ya, boleh selanjutnya. Untuk mengajarkan ini kayaknya saya nggak tahu waktu saya berapa lama. Boleh selanjutnya. Untuk mengajarkan ini semuanya tentunya ada tahapan-tahapannya. Gak akan mungkin kan kita dudukin anak kita umur 7 tahun. Nah, ini kamu udah usia 7 tahun. Bapak dan Ibu akan menyampaikan sebuah kajian 8 jam ya nak ya, siap-siap. Kabur anaknya. Maka bab-bab dan ajar tadi itu sudah dicicil dari mulai dalam masa kandungan, masa menyusui 2 tahun pertama, masa kanak-kanak, ada yang mengatakan 3-5, ada yang mengatakan 3-6, masa tamyiz usia 7 tahun karena di sana diperintahkan sholat, 10 tahun atau balik, lalu kemudian balik mukallaf. Ini karena waktu kita singkat, saya mau highlight satu aja, balik atau mukallaf. Dalam dunia internasional atau bahkan di nasional kita mengenal istilah remaja atau kalau di luar negeri berarti teenager that have different rules. Mereka punya aturan yang berbeda, mereka punya hukum yang berbeda, tapi di dalam Islam tidak. Bahkan ya usia 9, 10, 11 tahun banyak di antara anak-anak perempuan kita sudah haid ya Bu ya. Anak-anak laki-laki usia 12, 13, 14 tahun sudah ada yang balik. Begitu mereka sampai di usia seperti itu, sebetulnya mereka memiliki potensi dan peluang untuk kemudian hidup secara independen dan menanggung beban amalnya. Sehingga kalau kita melihat ada laki-laki dan perempuan melakukan hubungan di luar nikah, itu nggak bisa kita bilang wajar masih remaja, nggak bisa. Mereka adalah pemuda dan pemudi. Kalau kita melihat ada anak SMP, SMA, kerjaannya nongkrong di warung atau nongkrong di kafe, ngabisin waktu, wajar masih remaja? Enggak, itu nggak wajar. Dalam sejarah dunia, saya nggak bilang sejarah Islam, sejarah dunia, begitu banyak peradaban-peradaban dan gerakan-gerakan itu yang dimulai para pemuda dan pemudi. Dalam sejarah Islam kita tahu Muhammad Al-Fatih usia 21 tahun membebaskan Konstantinopel. Tanyakan sama kami generasi milenial, umur 21 kalian ngapain? Generasi kami ditanya umur 21, dulu kami lagi ngapain? Lagi mikir jurusan apa? Karena kami tidak dididik untuk memimpin, tidak dididik untuk mempersiapkan diri memimpin bangsa. Umur 21 tahun kami masih mikirin, ya ini lagi quarter life crisis. Saya nggak tahu jati diri saya apa, saya nggak tahu passion saya apa. Nah itu jangan terulang lagi. Usia 17 tahun, Usama bin Zaid sudah menjadi panglima perang. Bukan berarti sekarang kita ngajarin anak buat perang, nggak usah perang, kita udah negara merdeka nih. Jangan dibikin perang lagi, harus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi yang kita ajarin apa? Bekali mereka dengan ilmu, bekali mereka dengan karya. Muhammad Al-Fatih tidak tiba-tiba usia 21 tahun membebaskan Konstantinopel. Kita baca biografinya, beliau itu dari usia 14, 15, 16 sudah mulai dilibatkan dalam pemerintahan. Tapi bukan hanya beliau sendiri, banyak pemuda-pemudi di zamannya semuanya seperti itu. Begitu juga di zaman Rasulullah SAW. Yang laki-laki usia 12, 13, 14 sudah terlatih untuk perang karena di situ eranya peperangan. Yang para perempuannya sudah belajar berbagai macam ilmu keperawatan, ilmu kedokteran karena waktu itu yang dibutuhkan. Artinya kalau kita memiliki anak-anak para pemuda dan pemudi, mulai bantu mereka, fasilitasi mereka agar mereka bisa terlibat di masyarakat, agar mereka punya sense of crisis. Sense of crisis itu kayak mereka memiliki kepedulian untuk menyadari masyarakat itu banyak loh masalahnya. Mungkin ada yang peduli sama masalah lingkungan, mungkin ada yang peduli masalah pendidikan, mungkin ada yang peduli dengan masalah ekonomi. Libatkan mereka. Jangan dibikin kecil terus. Ini anak remaja ngapain dilibatkan, bikin susah. Namanya mendidik memang butuh proses, tapi gerakan mereka. Supaya apa? Waktu mereka nggak dihabisin buat nongkrong, waktu mereka nggak dihabisin buat scrolling. Bu, Pak, kalau mau scrolling TikTok sampai Instagram tuh nggak ada habis-habisnya. Kami netizen, kami adalah digital native. Kami pengguna Instagram dan TikTok dari mulai itu ada. Itu kalau di scrolling tuh nggak ada habis-habisnya. Games itu nggak ada habis-habisnya. Maka kita, para orang tua, para penggerak-penggerak berbagai komunitas dan institusi, kita fasilitasi mereka supaya mereka bisa beramal berkarya dengan baik. Boleh slide selanjutnya? Ini waktu saya.
Lalu berikutnya. Saya langsung lanjut aja ya. Nah, dengan tahapan-tahapan pendidikan yang beragam ini ada salah satu value yang kemudian berusaha kita jaga kepada anak-anak kita. Yang ini boleh kita langsung yang ini aja deh, Bapak. Salah satu value dalam kita mengajarkan anak-anak, kan tadi tahapannya sudah, sekarang cara adalah Allah Subhanahu wa taala menasehati kita agar berlaku lemah lembut kepada anak-anak kita. Satu, kedua membudayakan musyawarah, ketiga membudayakan memaafkan, yang keempat adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam satu ayat. Quran surah Ali Imran ayat 159. Maka berkata Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitar. Jadi, kita mau menasehati anak-anak kita usia SD, SMP, SMA, kuliah, itu bukan dengan marah-marah, bukan dengan membentak, bukan dengan kemudian mengunci mereka di kamar, bahkan boleh jadi bukan dengan memotong uang jajan, tapi harus membangun tadi yang di awal kelekatan hati. Dan ayat ini sebetulnya awal mula turunnya adalah ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada orang dewasa. Orang dewasa itu dikerasin aja, dikasarin aja mereka nggak suka. Sok coba bagi bapak ibu yang bekerja, lebih suka punya atasan yang marah-marah terus, atau bisa memberikan nasihat dan pengarahan yang lemah lembut? Terus ada yang komplain lagi, anak saya tuh teh, ini memang bawaannya dari dulu nakal teh. Nah, yang satu ini nih. Kadang-kadang kan ada gitu ya. Nah itu kita harus tahu dulu di dalam Islam gimana. Kata Rasulullah SAW yang artinya setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi atau Majusi. Di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30 Allah pun sampaikan semua manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa sih Bapak Ibu? Fitrah yang dia itu suci, baik, bertauhid. Gak ada anak-anak yang tiba-tiba nakal. Maka kita harus yakin dulu bahwa setiap anak-anak yang kita miliki ini, mereka secara fitrahnya baik. Kalau mereka melenceng, gimana caranya kita balikin mereka? Dan bahkan kemudian Allah SWT lanjutkan, karena itu maafkanlah mereka. Segala kesalahan-kesalahan mereka tadi itu kita lapangkan dulu di dalam hati kita, maafin aja. Bukan hanya kita memaafkan, kalau anaknya sudah semakin besar dan kita tahu nih, oh iya saya teh banyak salah ya. Dulu waktu anak-anak kecil saya teh nggak temenin main. Dulu waktu anak-anak kecil saya teh sibuk aja nonton, sibuk aja ngapain, jadi anak-anak jauh sama saya. Minta maaf sama dia. Di dalam Quran surah At-Taghabun ayat 14 sampai 16 Allah SWT pun memerintahkan kepada kita untuk bisa memaafkan, saling memaafkan kepada pasangan dan jangan salah ya. Maaf itu melapangkan hati. Jangan-jangan selama ini anak kita itu yang gak mau nurut sama kita, ada rasa apa kalau istilah Sunda apa kehe ya. Marah mah enggak, ada yang mengganjal gitu di dalam hati. Yang itu membuat kemudian nasihat kita tuh gak nyampe terus. Maka berbicara hati ke hati sama anak, minta maaf. Anak pun jadi belajar, oh gini ya cara kita mengelola konflik. Dan kita gak usah merasa rendah diri di dalam Islam. Ketika kita memaafkan Allah justru akan meninggikan derajat kita. Dan ketika hati lebih lapang, insya Allah lebih mudah untuk musyawarah. Ada masalah, misalnya masalahnya anaknya adiksi gadget, disuruh berhenti sama gadget, marah-marah, mentang-mentang dan seterusnya. Karena hati udah lapang diajak musyawarah. Hidup kita ini untuk begini-begini. Kamu mau main gadget ini sampai kapan? Kita ngobrol, kita cerita, cari tempat yang nyaman. Yuk kita coba ngobrol bareng, gimana nih skema gadget di rumah yang nyaman buat kamu? Gimana skema dengan karir kamu? Gimana skema karir kamu? Jadi ada obrolan dua arah. Sekarang insya Allah alhamdulillah ya generasi sekarang sudah makin mafhum dengan budaya musyawarah. Kalau sudah musyawarah, sudah menguatkan tekad, maka kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kelekatan hati ini terbangun, apa yang akan lahir? Perasaan thiqah. Apa itu thiqah? Thiqah kalau dalam bahasa dakwahnya itu adalah perasaan yakin, cinta, taat, percaya sekaligus. Anak kalau ada thiqah sama orang tuanya, insya Allah orang tuanya memberikan arahan, dia bisa menerima. Kalau dia nggak setuju, dia akan
usulan mama bagus mah, tapi kakak berpikir begini, kan enak diskusi gitu. Bisa nggak sih kayak gitu? Insya Allah bisa. Jangan sampai kita termakan dengan hoax atau tren yang beredar bahwa anak remaja itu semuanya brutal, anak remaja itu masanya mereka membangkang. Enggak. Jangan sampai kita menormalisasi pembangkangan. Jangan sampai kita menormalisasi akhlak ya. Kita mulai dari keluarga kita. Mudah-mudahan dimulai dari diri kita, membenahi diri kita dengan baik, berlanjut kepada membangun keluarga yang baik, dari keluarga yang baik tumbuh dan masyarakat yang baik, dari masyarakat yang baik akan tumbuh dan negara yang lebih baik. Insya Allah. Boleh selanjutnya? Ini betul. Nah, gak cukup hanya dengan kita memberikan impact positif pada keluarga kita, tapi dibutuhkan juga kita menjauhkan mereka dari hal-hal yang buruk. Di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 67, Allah Subhanahu wa taala nasihatkan kepada kita bahwa teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Tanggung jawab orang tua untuk anak-anak usia pra-baligh masih belia untuk memilihkan persahabatan yang baik. Silaturahim sama siapa saja, berteman sama siapa saja, tapi sahabat harus bantu kita pilihkan. Gak harus nyuruh dengan otoriter ya, kamu sahabatan sama dia, enggak. Tapi kita bikin boundaries opsinya. Cari sahabat-sahabat yang akan mendukung dalam kebaikan. Cari sahabat-sahabat yang sama-sama ingin berkarya bagi bangsa. Cari sahabat-sahabat yang sama-sama cinta dengan iman. Cari sahabat-sahabat yang sama-sama mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian yang kita ingin buat lingkaran pada anak. Lalu kemudian yang selanjutnya juga, kemudian di Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Alladzina hum 'anis sholatihim khashi'un, yang dia khusyuk dalam sholatnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan tidak berguna. Ini yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, kita sekarang di era 5.0, di era 6.0, mungkin kamu nanti di era 7.0, whatever it is. Tapi satu hal, Al-Quran itu akan selalu dilakukan. Kita, kalau teori itu kan berkembang terus sepanjang zaman. Tapi kalau Al-Quran itu selalu dilakukan. Dan ini indikator yang ditetapkan sama Allah. Mungkin di era sekarang nih, kalau generasi zilenial dan generasi alpha, yang mereka anggap keren itu yang kayak gimana? Yang follower TikToknya banyak, yang subscribers YouTube-nya banyak, yang hartanya banyak, yang punya karir yang tinggi, yang punya S1, S2, S3, S6 sekaligus. Itu mungkin yang mereka anggap keren. Yang mereka anggap keren itu yang fashionable. Tapi kita ajak mereka kembali kepada Al-Quran. Apa kata Allah? Yang paling keren, yang paling menang, yang paling beruntung adalah orang-orang mukmin. Sekalipun kemudian mungkin tidak dipuji oleh orang lain. Makanya tadi balik ke materi bidang ajar, iman dan Islam adalah fondasinya agar anak-anak itu beramal sholih, mereka menuntut ilmu berkarya itu karena Allah, bukan karena teman-temannya. Kalau mau ngikutin zaman, Bapak Ibu, zaman berubah terus. Kalau nanti muncul suatu zaman di mana yang keren itu adalah lesbian dan gay, apakah kita mau anak-anak kita lesbian dan gay? Kalau nanti yang keren di masa depan adalah seks bebas, apakah kita mau anak-anak kita ikut seks bebas? Maka kembalikan anak-anak kita, tanamkan bahwa yang keren itu yang beriman. Dengan keimanan Allah akan mudahkan jalan-jalan menuntut ilmu. Dengan keimanan Allah akan mudahkan jalan-jalan untuk berkarya bagi masyarakat dan negara. Kuncinya satu, sholat dengan khusyuk. Dua, di sini jauhkan dari perkara-perkara dan perkataan yang tidak berguna. Maka ketika anaknya adiksi gadget, ditanamkan dengan ini apa yang disampaikan. Nah, menurut kamu gadget ini berguna nggak? Nah, ya gadget dipakai belajar aja ya Bu, ya harusnya ya Bu. Iya. Gadget itu cuma alat, Bapak Ibu. Maka kita harus isi dengan konten-konten yang bermanfaat. Kalau ada yang suka IT, belajar coding. Ada yang suka desain, belajar desain. Sehingga ketika fondasinya dapat, gadget itu justru alat buat terakhir. Ini selalu saya sampaikan di mana-mana dan mungkin Bapak Ibu juga semuanya sudah hafal. Takwa, tawakal, doa. Kita nggak tahu anak-anak kita 5 tahun lagi apa aja ujian dan tantangan. 10 tahun lagi bagaimana tantangan kita mendidik anak. Bahkan mungkin di antara Bapak dan Ibu di sini ada yang anak-anaknya sudah kuliah.
sudah terlanjur begini, anak saya sudah terlanjur begitu, saya stuck. Gak tahu harus gimana lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Maka dari sekian banyak usaha yang tadi kita lakukan, jangan sampai kita lupa pamungkasnya ada di ketakwaan kita. Jangan-jangan ini solusi sama Allah udah dipegang nih, tinggal dikasih. Tapi terhambat terus karena kita jauh dari Allah. Bukan hanya itu, kata Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan segala urusan-urusan. Ini janji Allah di dalam Al-Qur'an. Dan sekali lagi, kalau kita mengimani Al-Qur'an, which I believe we do, gitu ya, kita mengimani ayat ini. Jangan-jangan selama ini urusan pendidikan anak, pendidikan di negara ini kemudian belum berhasil karena tawakalnya yang salah. Kita tawakal sama suami, tawakal sama sekolah, tawakal sama bahan hajat, tawakal sama guru. Ya anak saya gini soalnya gurunya gitulah. Ya anak saya begini soalnya di sekolah negeri begini lah, di sekolah swasta begini lah, di sekolah international school. Gak ada sarana pendidikan satupun yang sempurna Bapak Ibu. Semuanya juga dijalankan oleh para manusia. Bahkan saya homeschooling nih, saya kepala sekolahnya, saya gurunya. Sempurna Pak? Gak sempurna. Usaha kita akan selalu terbatas, maka kita tawakal kepada Allah yang rahmat dan kuasanya tanpa akhir. Bagi para ibu yang suaminya sibuk kerja, suami saya juga kan kerja ya pulang namanya kerja di Jabodetabek, kadang-kadang malam-malam ya. Kalau mau bersandar sama suami dan anak bisa, kan gitu ya ibu-ibu muda. Saya merasa berjuang sendirian. Suami saya tuh gak ada di rumah, gak bisa bantuin saya mendidik anak-anak. Kalau mau menyandarkan sama suami dan suami lemah, sebagaimana kita pun lemah, maka kita tawakal kepada Allah. Dan bagian dari tawakal kita kepada Allah adalah doa. Kan hafal ayatnya uji budak wadat dari ibadah. Allah mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepada Allah. Jangan-jangan selama ini kita berdoa gak? Doa itu kan representasi dua hal. Pertama, representasi keyakinan kita kepada Allah. Sejauh mana sih kita yakin Allah lah yang menjamin nasib anak kita? Mungkin di sini ada yang usia 50-an, 60-an, anak-anaknya sudah dewasa. Terlambat gak? Enggak. Allah sampaikan, wahai orang-orang yang melampaui batas, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Enaknya jadi muslim begitu. Kita selalu punya second chance, third chance, 100 chance untuk merubah hidup kita. Mulai dari doa. Ini kadang-kadang katanya pengen punya anak solih-solihah. Begitu sholat sampai itu sampai Allah amin. Sepertiga malam terakhir, waktu-waktu yang kuat jaga doanya. Nah, bangun, alarm nyala gitu ya, alarmnya azan lagi. Allah Akbar. Masih jam 3 benar snooze. Jangan-jangan sebetulnya kita gak yakin amat bahwa Allah lah yang menjamin nasib anak-anak kita, makanya kita malas doa. Atau boleh jadi yakin sih Allah yang menggenggam, tapi faktor yang kedua, kesungguhan. Jangan-jangan sebetulnya kita gak bersungguh-sungguh amat pengen punya anak yang baik. Jangan-jangan kita gak bersungguh-sungguh amat pengen punya anak yang rajin belajar, anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Maka doanya bagus. Padahal kalau kita baca kisah di dalam Al-Quran, Quran surah Ali Imran ayat 35 itu yang terakhir paling bawah. Siapa itu Ali Imran? Keluarga Imran. Imran itu siapa? Bukan Nabi, bukan Rasul, tapi direkam menjadi sebuah nama surah di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena dari keluarga Imran lahirlah Maryam binti Imran, wanita suci, wanita yang memulai sebuah peradaban, yakni ibunda dari Isa alaihi salam. Yang Maryam ini pun dijadikan nama surah di dalam Al-Quran. Tapi apa kisah pertama yang Allah ceritakan tentang keluarga Imran di dalam Al-Quran? Bukan kisah tentang ayahnya, bukan kisah tentang Maryam, tapi kisah tentang seorang ibu yang sedang mengandung lalu dia mendoakan anaknya. Itu salah satu kekuatan tentang doa. Kalau ibaratnya saya mau nanya ya Allah pengen dong punya tips parenting dari keluarga Imran, kok bisa punya anak kayak Maryam, punya cucu kayak Isa alaihissalam?
Allah Maha mengetahui apa yang paling penting kita ketahui tentang keluarga mereka. Dan ternyata yang Allah ceritakan apa? Waduh. Maka dari segala segala usaha kita akan selalu terbatas. Maka kita meminta, kita berdoa, kita tawakal kepada Allah yang rahmat dan kuasa yang tanpa batas. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang saya sampaikan di pagi menuju siang hari ini. Untuk salah dan kurangnya saya mohon maaf banyak-banyak Bapak dan Ibu. Saya juga masih belajar, jadi mohon diikhlaskan ya. Kalau ada salah-salah kata dan perbuatan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.